Materi pembelajaran yang saya bawakan kali ini membahas tentang tabungan dan investasi. Tabungan sering dikenal masyarakat sebagai sebuah simpanan uang yang berasal dari pendapatan dan tidak dibelanjakan. Simpanan uang atau tabungan ini bisa diambil kapan saja tanpa terikat waktu. Bahkan bisa kita tarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM atau anjungan tunai mandiri yang diberikan oleh berbagai bank. Ada beberapa fungsi tabungan diantaranya yaitu: pertama, sebagai perencanaan dana pendidikan; kedua, sebagai cadangan dana untuk risiko tertentu; ketiga, sebagai investasi masa depan; dan yang keempat, fungsi tabungan yang terakhir adalah agar membuat hidup Anda bebas dari hutang. Adapun jenis-jenis tabungan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti tabungan konvensional, yaitu tabungan yang dapat diambil kapan saja tanpa batas waktu. Tabungan investasi terbagi menjadi beberapa bagian, seperti yang pertama, tabungan rencana, yaitu tabungan yang dirancang untuk tujuan spesifik seperti pendidikan. Yang kedua ada deposito, yaitu simpanan berjangka dengan bunga lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah investasi. Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal dalam bentuk uang atau harta berharga lainnya pada suatu benda, lembaga, atau badan dengan harapan penanam modal akan memperoleh keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Investasi ini disebut juga sebagai investasi karena mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Adapun jenis-jenis investasi menurut Dewi et al. 2018, yang pertama, investasi aset real adalah kegiatan investasi yang dilakukan dalam aset berwujud, misalnya tanah, gedung, apartemen, gedung komersial, dan lain-lain. Yang kedua, investasi keuangan adalah kegiatan investasi yang berkaitan dengan surat berharga, baik surat berharga pasar uang seperti deposito, surat berharga Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang SPBU, maupun surat berharga pasar modal seperti saham, reksadana, dan obligasi. Yang ketiga, berinvestasi dalam kekayaan pribadi adalah investasi yang berkaitan dengan emas, perak, berlian, barang antik, dan lain-lain, termasuk karya seni seperti lukisan. Yang keempat, investasi komoditi adalah kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan kopi dan kelapa sawit. Berikut ini fungsi investasi yang mungkin perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, pertumbuhan kekayaan. Investasi memungkinkan individu atau perusahaan menumbuhkan kekayaan mereka melalui pengembalian positif dari modal yang diinvestasikan. Yang kedua, pendapatan pasif. Beberapa bentuk investasi seperti saham dividen atau properti yang disewakan. Yang ketiga, ada pengelolaan risiko. Investasi dapat digunakan untuk mendiversifikasi risiko dengan menyebarkan dana ke berbagai jenis aset. Yang keempat, ada inflasi dan daya beli. Investasi membantu melindungi nilai kekayaan terhadap inflasi dengan menanamkan uang di aset. Yang kelima, mencapai tujuan keuangan. Investasi membantu individu atau perusahaan mencapai tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir, manfaat pajak. Dalam beberapa kasus, investasi dapat memberikan keuntungan pajak.